Viral di sosmed ada seorang publik figur yang berkata bahwa jika ingin menghafal Al-Quran maka sebaiknya memahami terjemah Al-Qurannya atau belajar langsung bahasa Arabnya agar kita tidak mudah disetir oleh pemuka agama. Kalimat yang terakhir, agar tidak disetir ulama. Ini kalimat yang luar biasa istimewa. Seolah-olah saya ngomong, kalau urusan penyakit ente baca buku sendiri, jangan ngikuti omongan dokter. Saya kira itu kan kesombongan yang dahsyat. Kalau tidak ikut ulama, ikut siapa? Itu bahayanya kesombongan. Lah kok nggak ikut ulama, nggak mau disetir ulama? Kalau urusan agama mau disetir siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di sosmed ada seorang publik figur yang berkata bahwa jika ingin menghafal Al-Quran maka sebaiknya memahami terjemah Al-Qurannya atau belajar langsung bahasa Arabnya agar kita tidak mudah disetir oleh pemuka agama. Mohon nasihatnya, Buya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak tahu siapa publik figurnya dan apakah benar seperti itu ungkapannya, akan tapi kami perlu menyampaikan bahwa kalimat yang terakhir, agar tidak disetir ulama. Ini kalimat yang luar biasa istimewa. Seolah-olah saya ngomong, kalau urusan penyakit ente baca buku sendiri, jangan ngikuti omongan dokter. Saya kira itu kan kesombongan yang dahsyat. Kalau tidak ikut ulama, ikut siapa? Itu bahayanya kesombongan. Lah kok nggak ikut ulama, nggak mau disetir ulama? Kalau urusan agama mau disetir siapa? Kalau urusan kesehatan saya siap disetir oleh dokter. Kan begitu? Urusan pembangunan saya siap disetir oleh insinyur. Urusan agama saya siap disetir oleh ulama. Saya hanya mengasih catatan untuk kalimat tidak mau disetir ulama. Ini kan kalimat yang bahaya sekali. Lalu kita ikut siapa? Kemudian kalimat sebelumnya, ikut terjemahan. Terjemahnya siapa? Terjemahnya ulama atau orang bahlul kira-kira? Nah, kalau terjemahan orang bahlul kita tambah ikut orang bahlul. Terjemahnya ulama, kena setir ulama. Mohon maaf, kita sering, mungkin saya tidak menisbatkan itu benar dari publik figur. Kita sering ngomong dengan kesombongan tanpa kita sadari. Coba bayangkan, kan bahaya. Loh, terjemahannya siapa yang terjemahkan? Orang pinter, ulama, atau orang tidak pinter? Suruh milih Anda. Kalau yang terjemahkan orang tidak pinter, berarti Anda disetir sama orang tidak pinter. Kalau ulama, Anda setir ulama. Lalu juga bahasa Arab. Loh, lah bahasa Arab sendiri lihat. Tidak semua orang yang bisa berbahasa Arab bisa memahami Al-Quran. Ada beberapa hal yang detail dalam Al-Quran yang tidak bisa. Dan nanti ada ilmu-ilmu Al-Quran sangat luas. Tentang nasakh mansuh. Tentang mutlaq muqayyad. Am khosnya, ada tahsis segala macam. Itu banyak. Kita bisa membaca dan paham untuk membantu dengan terjemahan. Dengan bahasa Arab membantu. Akan tapi hal-hal detail tidak bisa keluar malah ulama. Kami tidak mengkritiki publik figurnya, tidak. Kami mengkritiki cara berpikir seseorang itu. Kalau sudah mengentengkan keahlian orang lain, alamat kehancuran karena kesombongan. Saya belajar ilmu agama, tapi saya harus patuh dengan dokter urusan kesehatan. Di pondok bangun gedung yang banyak, saya tidak boleh sok. Saya jadi kiai sudah lama, jangan diatur, wahai insinyur. Saya pengen gedung begini, besok runtuh. Jadi kita perlu, makanya kami ajarkan kepada semuanya. Kita perlu melatih ketahuan. Dia kan biasa dengan bahasa-bahasa congkak. Dan justru kami yakini, ternyata semua keahlian manusia ini saling melengkapi untuk kita menjadi manusia yang baik, yang benar. Enggak cukup seorang ustadz dengan ilmu agamanya. Ternyata kadang dalam berfatwa dia harus dibantu seorang dokter. Dibantu seorang psikolog. Dibantu seorang sosiolog. Untuk menjatuhkan hukum. Maka tolonglah. Ayo kita kembali kepada mbah kita Nabi Adam yang biasa dengan ketawaduan, bukan gaya iblis yang aba wastakbar dengan kesombongan. Kami tidak tahu, mungkin itu adalah salah yang nukil pertanyaannya. Biarpun publik figur pun kita menemukan publik figur baik-baik, soleh-soleh, artis soleh juga ada, soleha juga ada, pejabat soleh-soleha juga ada. Cuman kami hanya kalimat yang disebut mungkin ya penulis saja menulis penanya. Tapi begitulah gaya kesombongan tidak. Apalagi urusan agama, keselamatanmu di akhirat. Kalau permasalahannya kita dibohongi sama dokter bohong atau insinyur bohong, kalau ustadz bahlul, ya ini lain cerita. Jangan langsung pukul rata semua ustadz, nggak boleh diikuti. Jangan berkata semua dokter nggak boleh diikuti. Itu kan dokter yang nggak bisa, insinyur yang nggak bisa, atau ustadz palsu,
nggak pernah ngaji, dapat mimbar misalnya, hanya pinter ngomong misalnya, langsung jadi mufti. Lah ini kan beda kisahnya. Cuman kalimat yang memukul rata ini menjauhkan umat dari ulama. Termasuk kami justru sebaliknya, aku pengen ingatkan, di kampung-kampung, tolong kembali kepada ulama-ulama kampung. Di hari ini jauh lebih penting. Makanya jangan gampang terpesona dengan gebiar. Mungkin yang dimaksud itu adalah gebiar. Ada orang kelihatannya masyhur, terkenal sebagai ustadz, tapi kan belum tentu ilmunya. Biarpun kita juga tidak boleh suudon menjajaki ilmu, kan harus orang berilmu. Tapi yang perlu adalah ketawaduanmu. Kembalilah kepada ustadz-ustadz di kampungmu. Dia yang mengajarimu sholat, dia yang mengajarimu wudhu, dia yang sibuk waktu mbahmu meninggal, kakekmu meninggal. Bukan kami yang jauh kan? Bukan. Makanya ini kembali kepada ketawaduan. Dan kami pun juga tidak bangga jika ada orang merendahkan ustadz-ustadz kampung. Nggak akan selamat. Ustadz kampung ikhlas. Begitu gaya kesombongan harus kita pangkas dari kehidupan kita. Dan juga mohon maaf ini yang kami sampaikan, kami tidak mengkritik public figure tunggal. Kami nggak tahu orangnya, benar enggaknya. Bisa saja redaksinya saja yang salah ucap. Mungkin public figure-nya juga bertanya, bukan sebuah kalimat keputusan untuk diucapkan. Itu saja. Ini saja, mohon maaf. Yuk kita semuanya belajar dari orang lain. Karena orang lain itu Allah kirim untuk kita lebih agar menjadi orang yang lebih baik. Kalau kita sadari. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.